Oke Sobat Lestarian, bertemu lagi di Kultum kali ini. Jadi kita hari ini akan mencoba hal baru. Nah, mungkin teman-teman belum banyak yang ini ya, yang tahu tentang bunga apa namanya, Celosia cristata ini. Jadi kalau biasanya mungkin teman-teman tahunya ini bunga untuk selfie kan. Nah hari ini kita mau bikin menu berbuka yang anti mainstream. Jadi kita akan bikin bunga celosia ini atau jengger ayam ini untuk menjadi menu buka. Nah, menu buka seperti apa yang akan kita olah? Jadi ini sebenarnya Celosia cristata atau bunga jengger ayam ini selain enak dipandang juga untuk taman, ternyata ini juga mengandung jutaan khasiat. Jadi dia itu punya kemampuan diuretik, peluru kencing, terus punya anti radang. Nah, kandungan-kandungan seperti ini yang biasanya kita temukan itu memang diolah dalam bentuk kering seperti ini. Jadi yang kering kayak gini biasanya jangan dibuang. Nah, itu ada contohnya juga. Nah, itu memang dibiarkan kering seperti itu secara kering matahari, terus nanti biasanya akan dihaluskan dan dibentuk sebagai obat serbuk di apotek atau obat herbal. Nah, tapi ternyata bunga jengger ayam ini bisa juga diolah secara segar seperti ini sebagai obat. Jadi ini selain sebagai obat bisa jadi ide kuliner. Nah, ide kuliner seperti apa? Nanti kita akan simak terus di bagaimana cara membuat sajian yang menarik dan memiliki rasa yang enak. Karena sebenarnya jengger ayam ini itu dia memiliki tekstur yang crunchy, terus dia juga memiliki rasa segar yang cenderung manis sebenarnya. Jadi ada rasa manis. Memang ada rasa getir sedikit, tapi bunga-bunga ini, bunga jengger ayam ini sebenarnya memang salah satu bunga yang dapat dimakan gitu loh. Jadi sama seperti bunga telang kemarin. Jadi di Caping Merapi ini ada beberapa jenis bunga yang memang bisa dikonsumsi. Contohnya aja kemarin ada bunga telang atau butterfly pea. Terus sekarang ini kita punya yang namanya jengger ayam. Nah, mungkin teman-teman penasaran banget ini sebenarnya mau dibikin apa. Nah, sebelumnya ini bagian mana sih sebenarnya dari jengger ayam ini yang bisa diolah? Nah, yang teman-teman perlu ketahui, ini tanaman masih keluarganya bayem. Jadi ini kalau teman-teman lihat, nah kalau di tanaman bayem kalau keluar bunganya pasti ada biji-bijian hitam ini kan. Nah, ini juga punya. Jadi ini sebenarnya masih keluarganya bayem. Cuman kalau bayem yang dikonsumsi adalah daunnya. Nah, kalau untuk Celosia cristata ini yang dikonsumsi adalah bagian bunganya gitu. Nah, ini edible flower yang memang menurut saya sebenarnya eksotik banget dan sayang kalau misal teman-teman tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Oke, nah kali ini yang bisa dikonsumsi itu adalah bagian yang masih lembut seperti ini. Jadi ini ada beberapa jenis memang Celosia yang sudah berbentuk seperti ini. Nah, ini sebenarnya udah terlalu tua, jadi kita nggak pakai yang bagian seperti ini. Namun ini masih bisa dimanfaatkan. Jadi kita ambil yang bagian lembutnya saja, bagian yang halus yang di atasnya biji-bijian ini. Nah, contohnya gini ya, nanti kita ambil. Nah, ini saya taruh dulu. Teman-teman bisa ambil bagian ininya saja. Nanti kita akan mengolah ini, pasti. Nah, jadi kalau punya di rumah sih gak ada masalah. Nah, kalau udah kayak gini, ini jangan dibiarin kayak gini ya teman-teman. Kalau semisal nanti udah kering, ini bisa kalian potong supaya bunga-bunga yang lain ini nanti bisa kita panen di sesi berikutnya. Nah, kalau misal masih muda kayak gini sebenarnya bisa kita pakai, cuman ini biasanya rasanya kurang enak. Jadi yang emang enak banget tuh yang bagian jenggernya ini yang sudah bentuk jengger. Nah, ini susah kalau. Nah, teman-teman bisa pakai
gunting biasa aja supaya lebih mudah. Selain kita bikin olahan dari jengger ayam, itu biasa bunga telang ini sebenarnya warna alami kan. Jadi nanti kita mau bikin kalau ada kudapan kayak gini pasti kita butuh minuman yang sedikit kan. Nanti kita bikin minuman dari telang. Ini mau kita bikin es kopior telang. Jadi gimana bikin es kopior telang? Artinya kita bukan dari kelapa kopior ya, tapi ini nanti akan menarik banget. Jadi es kopior telang kita sebut ocean kopior. Nah, warnanya biru. Ini kita ambil aja. Nah, kita pakai, emang kalau di Caping Merapi itu kita biasa pakai bunga seger kayak gini sih. Tapi kalau misal teman-teman ada teh telang, teman-teman punya teh telang, bisa diseduh dulu. Tapi cara bikinnya kita bagi. Nah, ini bahannya gampang banget. Jadi kita cuma pakai bunga telang segar aja. Mungkin 20 biji tadi. Nah, ini kan lucu banget nih. Jadi kalau misal teman-teman punya pagar yang kosong banget, nggak ada hijau-hijaunya, pakai ini aja. Jadi kalau ditanemin bunga telang gini kan bunga telangnya bisa dipakai. Nah, ini kan bagus juga buat kesehatan mata kita. Terus ini bisa juga nih menguatin mata kita semakin lebih sehat, lebih tajam, lebih bisa lama-lama tadarisan ya kan. Lihatnya betul ya, nanti akan jadi perpaduan biasa. Bunganya nanti pasti akan keluar lagi, jadi ini nggak akan gampang habis ya. Nah, ini kalau misal teman-teman nggak punya tempat buat rambatan yang kayak gini, pakai aja pendek yang segini, itu nanti juga, atau mungkin yang modelnya kayak gini ya ditaruh di pot, terus nanti bisa dipotong secara reguler gitu, setiap minggu dipotongin supaya nggak lambat. Dan itu bunganya masih tetap bisa reproduksi secara bagus. Yuk kita langsung olah hasil kebunnya. Oke, ini hasil panen kita yang tadi udah diambil dari lahan. Nah, jengger ayam ini yang tadi udah kita bersihin, udah kita ambil cuma bagian ininya aja. Lalu sebenarnya lebih bagus sampai ininya habis ya, tapi ini memberikan rasa tersendiri juga. Jadi kalau teman-teman suka bisa dipotong segini aja. Kelihatan ya? Oke. Nah, paling tidak segini ya. Ini kurang lebih 1 cm lah. Nah, kalau udah kayak gini, ini dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, habis gitu kita siapkan panci yang udah diisi air, sama kita kasih air cuka sedikit. Nah, fungsinya air cuka di sini emang untuk mengeluarkan membersihkan area yang kayak gini. Ini kan masih ada yang berlipat-lipat, terus ada bulu-bulunya juga. Nah, kadang kan ada yang belum bersih, kita bersihkan dengan air cuka. Karena air cuka ini sifatnya juga bisa mereduksi debu-debu yang ada, karena kan kalau di kebun apalagi musimnya udah mulai musim kemarau kayak gini biasanya banyak pasir yang nempel kan. Nah, ini tadi udah kita cuci, terus kita masukkan ke panci. Nanti kita rebusnya nggak lama ya, karena ini bukan kita konsumsi sebagai obat atau air seduhannya. Jadi nanti kita rebus kurang lebih hanya 10 menit saja, terus nanti kita tiriskan. Nah, terus yang perlu kita siapkan adalah ini ada tepung yang sudah saya bumbuin, jadi tepung terigu. Tepung terigunya sebaguna aja. Teman-teman bisa pakai all purpose flour. Nah, ini fungsinya tepung terigu ini adalah untuk mengunci supaya si jengger ayam ini jadi tetap crispy. Jadi olahan jengger crispy ini nantinya akan tetap hangat di dalam, terus nutrisinya juga tersimpan di situ. Jadi sistemnya kayak di coating gitu kan. Nah, ini udah ditambahin bumbu-bumbu. Jadi ini juga udah ditambahin bumbu-bumbu. Kita pakai bawang putih, terus pakai merica, ketumbar. Terus kita kasih kalau misal teman-teman punya oregano bubuk, itu bisa ditambahkan juga. Nah, itu nggak akan mengurangi rasanya. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Sebagian dari tepung terigu ini akan kita encerkan untuk sebagai bahan celupan, dan juga ini bahan kering yang nanti setelah dicelup kita kasih ke sini. Nah, sama satu lagi, kalau misal teman-teman ada telur, nanti bahan celupnya bisa dicampur dengan telur. Nah, ini saya pakai yang
plain aja itu sebenarnya udah enak banget. Nah ini kita tambahkan tepung tapioka. Jadi kalau tadi yang ini perbandingannya adalah 1:1 tapioka sama terigu. Nah itu yang bisa jadi dia crispy banget. Oke, nah ini semuanya ya. Jadi maksudnya semua jenis tepung. Jadi teman-teman nggak perlu picky atau ini harus pakai yang mahal, harus yang bermerek gitu, nggak harus. Ini diaduk dulu sampai benar-benar larut sebagai bahan celupannya. Oke ya. Nah, ini kita rebus dulu. Kita tadi udah rebus. Ini udah sebagian, nanti kita tambahin 1 sendok makan cuka. Oke. Nah, ini pentingnya memang untuk bersihkan aja. Oke. Nah, terus ini kita tutup. Kita tunggu 10 menit. Sebentar didiamin, terus kita saring. Nah ini udah kita sisihkan tadi, nanti jadinya kayak gini, lebih lembut. Nah ini kita celupkan dulu di adonan yang encer ini. Nah kita siapkan wadahnya untuk yang sudah jadi. Nah ini tangan aku udah bersih ya, jadi terus kita celupin ke adonan kering. Jadinya kayak gini. Nah ini kalau mau diulang boleh, jadi dicelupin lagi. Nah, lakukan ini berulang sampai adonannya habis. Nah, ini yang untuk kita bikin bahan untuk es kopior telangnya. Jadi untuk Blue Ocean Kopior. Nah, ini kita bikinnya dari bunga telang tadi udah kita seduh. Nah, ini kita seduh pakai air hangat sampai dia warnanya biru tua kayak gini. Nggak ada masalah, ini warnanya biru tua, nanti jadinya akan jadi biru laut gitu. Nah, ini kita campur sama 600 atau 500 ml air. Nah ini udah kita pastikan ya, jadi ini kondisinya dalam kondisi dingin. Nah terus kita siapkan untuk nutrigelnya. Ini saya pakai 1 aja, nggak perlu pakai 2. Ini pakai 1 saset aja. Kalian bisa pakai yang plain atau tanpa rasa aja. Udah. Terus ini nanti kita tambahkan 1 gelas gula. Jadi ini ditambah 1 gelas gula pada saat dia udah setengah mendidih aja. Jadi nggak langsung dicampur sekarang. Nah ini dicampur dulu sama air tadi, air seduhan telang tadi. Warnanya jadi seperti ini. Nah ini ada susu kental manis di sini. Kalau susu kental manis ini opsional, jadi bisa ditambahin bisa enggak. Nah ini nanti kental manisnya baru saya tambahkan ketika sudah setengah mendidih. Nah nanti ini kita rebus sampai mendidih, terus ikutin step selanjutnya.
Nah ini hasilnya, jadi nanti warnanya kayak gini ya, semburat gini ya. Nah ini udah bentuk kopior gini. Nah ini kalau sebenarnya kalian pakai agar-agar biasa itu jadinya bisa pecah banget. Jadi bisa nyoba pakai agar-agar biasa aja yang gambarnya burung, jadi saya nggak pecah ya. Nah ini bisa dipakai. Oke, nah ini udah jadinya kayak gini aja udah cukup. Terus kita siapin gelasnya. Space untuk ice-nya. Oke ya, kelihatan ya udah ya. Nah ini gradasinya modelnya kayak gini. Nanti ini bisa teman-teman tambahin es batu atau gini aja, kalau yang nggak pernah pakai es batu itu ditaruh di kulkas aja udah. Nah jadinya nanti kayak gini. Kalau bisa tinggal di Nah susu ini bisa diganti juga pakai santan kalau yang memang suka dengan santan. Ini saya gunakan kental manis karena memang lebih ringan kalau menggunakan kental manis. Dia ada rasa gurihnya milky gitu. Nah ini bisa diganti dengan santan kalau teman-teman suka santan. Nah ini masih sisa segini ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa jadi bisnis, jadi ide bisnis di di tempat teman-teman masing-masing. Ini adalah es kopior ocean. Nah ini dia dari hasil olahan kita tadi. Ini ocean kopiornya. Jadi ini bukan dari kelapa kopior ya, tapi kita bikin dari bunga telang tadi. Jadinya seperti ini, teman-teman bisa lihat, cantik banget, warnanya juga cantik sekali. Nah kalau misal teman-teman suka, ini susu kental manisnya itu bisa diganti dengan santan. Kalau teman-teman yang nggak suka susu kental manis, nah ini susu kental manisnya aku pakainya 1 saset untuk 1 gelas. Kalau yang teman-teman suka manis bisa ditambahin gula, tapi menurutku ini udah pas banget. Jadi teman-teman bisa coba dan bisa lihat. Nah ini kopior banget. Jadi emang tekniknya itu memang harus sabar dan pelan-pelan ngerok esnya. Jadi harus sampai adonannya itu benar-benar habis, harus sabar ngerok esnya. Nah yang ini jengger crispy-nya juga udah jadi. Jadi ini crispy banget, crunchy banget, teman-teman bisa nyoba di rumah. Kalau misal males untuk bikin adonan tepungnya, bisa bikin atau bisa pakai adonan tepung yang udah jadi atau tepung crispy itu. Nah aku nggak nyebut merek ya, jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri untuk crispy yang favorit kalian tuh apa. Caranya sama, harus pakai adonan basah dan adonan kering. Nah ini udah jadi. Ini santapan buka kali ini di Kultum, ide santapan buka anti mainstream. Dan ini cocok banget buat kalian yang mungkin ya perempuan-perempuan yang ada masalah dengan siklus haidnya. Jadi ini sebenarnya bagus banget untuk dikonsumsi secara rutin, minimal 1 minggu sekali. Nah ini sajiannya kali ini. Jadi sampai ketemu lagi di episode Kultum selanjutnya. Untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ini, dan juga bisa kunjungi Instagram Capek Kerapi untuk tanya-tanya lebih jauh terkait mungkin
mungkin teman-teman pengen banget nanam si bunga jengger cantik ini dan juga bunga telangnya, kita juga sedia bibitnya. Atau kalian mau cari-cari sendiri di online juga banyak banget, namanya celosia. Jadi bunga celosia kalau kalian cari di ya di toko online dan sebagainya gitu. Sampai jumpa di kultum selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di kultum berikutnya.